kita akan menyampaikan atau berbicara mengenai kebijakan pengelolaan dana desa khususnya di tahun anggaran 2022. Sebagaimana tentunya sudah sama-sama kita ketahui bahwa memang untuk tahun 2022 ada beberapa arah kebijakan di dalam dana desa ya. Tentunya ini adalah suatu hasil pembahasan pemerintah dengan DPR RI atau Badan Anggaran DPR RI, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat dari sisi kebijakan di tahun 2022, dana desa ini sebenarnya ada setidaknya 4 pokok kebijakan. Yang pertama adalah kita melakukan penyempurnaan di dalam pengalokasian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat perkembangan dana desa ini memang selalu dinamis ya dalam rangka untuk pengalokasian. Nah, apa yang kita lakukan dengan kebijakan pengalokasian ini terkait ada 3 hal. Yang pertama, untuk membagi alokasi dasar itu kami perluas klaster desa berdasarkan jumlah penduduknya yang dari 5 klaster menjadi 7 klaster. Nanti saya akan detailkan seperti apa bunyinya untuk alokasi dasar Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua, porsi untuk alokasi afirmasi yang untuk desa tertinggal, desa sangat tertinggal itu kita turunkan, kita kurangi porsinya ya di dalam porsi besar dana desa yang di anggaran 2022. Sebenarnya itu motifnya adalah agar alokasi afirmasi itu tidak dianggap sebagai reward kepada desa tertinggal, desa sangat tertinggal. Sebenarnya alokasi afirmasi itu diberikan dalam rangka untuk mendorong agar desa-desa tertinggal, desa sangat tertinggal itu termotivasi untuk bisa bergerak maju atau mengubah status desanya. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga memperkecil atau menurunkan porsi untuk alokasi formula. Jadi kalau di tahun 2021 kemarin itu alokasi formulanya 31% porsinya, di 2022 itu kita turunkan menjadi 30%. Kemudian untuk alokasi kinerja, ini kita naikkan dari 3% di tahun 2021 menjadi 4% di tahun 2022. Nah, ini dari sisi pengalokasian Bapak Ibu sekalian. Detailnya nanti kita bisa ada dalam bentuk peraturan keuangan nomor 104. Nah, kemudian dari sisi prioritas pemanfaatan, bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, pemerintah telah memutuskan bahwa untuk tahun 2022 dana desa itu pemanfaatannya masih difokuskan untuk pemulihan ekonomi di desa, pemulihan ekonomi nasional ya, tapi di skala desa melalui program perlindungan sosial, yaitu BLT atau bantuan langsung tunai desa. Kemudian mendukung untuk program ketahanan pangan, hewani serta penanganan peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah penurunan angka stunting dan juga untuk penanganan COVID-19 di level desa. Kemudian yang ketiga adalah untuk program pembangunan infrastruktur. Nanti pelaksanaannya itu diutamakan dengan menggunakan metodologi padat karya tunai. Sehingga nanti tenaga kerja dan bahan baku lokal itu menjadi prioritas dalam yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan infrastruktur di desa. Nah, kemudian yang keempat adalah untuk program telekomunikasi, informasi, dan komunikasi. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan program TIK ini bukan kemudian menjadikan desa itu menjadi smart village ya, atau menjadi desa itu menjadi digitalized gitu, bukan itu. Tapi yang diinginkan adalah bagaimana perangkat desa atau aparat desa itu bisa memberikan layanan kepada masyarakatnya secara digital. Misalnya membantu masyarakat dalam memasarkan hasil produksinya, atau misalnya memberikan layanan-layanan lainnya, perizinan dan sebagainya. Itu yang kita maksud dengan program TIK untuk level pelayanan, untuk kualitas pelayanan desa. Nah, kemudian yang kelima, ini adalah program untuk pengembangan desa, ya, tentunya sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Nah, inilah 5 hal ini yang menjadi fokus dan prioritas untuk pemanfaatan dana desa di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kebijakan yang ketiga ini adalah untuk perbaikan, ya, sinkronisasi dan harmonisasi untuk penggunaan dana desa. Nah, poinnya adalah kita melakukan peningkatan untuk
kualitas basis data. Bapak Ibu sekalian, dana desa ini kita hitung atau kita bagikan kepada desa itu menggunakan sedikitnya ada 8 jenis data. Nah, ini yang kita coba terus untuk meningkatkan kualitasnya agar benar-benar hasil hitungan, hasil pengalokasian itu nanti akurat, ya, benar-benar valid, dan tentunya proporsionalitasnya semakin tinggi. Nah, kemudian juga kita melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa itu sendiri. Nah, yang keempat, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita menjaga agar integritas pengelolaan dana desa itu tetap terjaga. Jadi pemerintah telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI untuk tetap melanjutkan kebijakan untuk pengenaan sanksi. Nah, pengenaan sanksi ini Bapak Ibu sekalian dikenakan terhadap desa-desa yang kepala desanya tersangkut masalah hukum atau penyalahgunaan dana desa. Atau juga ada desa-desa yang bermasalah secara administratif. Nah, jika ada dua hal ini terjadi pada salah satu desa kita, Bapak Ibu sekalian, maka desa-desa tersebut akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengenaan sanksi ini sifatnya sebenarnya adalah sebagai rambu-rambu atau early warning, ya. Jadi bukan dimaksudkan untuk menghukum desanya. Kita ingin memberikan rambu-rambu atau peringatan kepada kita semua sebagai pengelola dana desa agar berhati-hati. Ini yang menjadi motivasi atau spirit dari pengenaan sanksi ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan semata-mata kita ingin mengenakan atau menghukum desa atau kepala desanya, karena untuk menghukum kepala desanya itu akan berlaku perundang-undangan yang lain, ada undang-undang pidana dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai pengejawantahan dari kebijakan-kebijakan ini sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara tahun 2022 atau tahun anggaran 2022. Nah, sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan dana desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tadi, maka ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN 2022, maka dijabarkanlah mengenai earmarking dari penggunaan dana desa tadi berdasarkan fokus prioritas pemanfaatan yang ada di dalam undang-undang. Di dalam Perpres 104 disebutkan bahwa tahun 2022 dana desa itu digunakan minimal 40% untuk perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa, kemudian untuk ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, untuk penanganan COVID paling sedikit 8%, dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti secara rinci bagaimana kita mengelola dana 40%, 20%, 8%, dan kemudian program lainnya itu nanti ada di bagian batang tubuh PMK 190. Nah, kemudian ada ketentuan lain Bapak Ibu sekalian, di dalam Undang-Undang APBN, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa penetapan rincian dana desa setiap desa ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atau ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini yang berbeda kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya penetapan dana desa per desa itu ditetapkan dalam peraturan bupati atau peraturan wali kota. Nah, di tahun 2022 kita tidak lagi mengamanatkan penetapan itu dengan peraturan bupati atau peraturan wali kota, namun ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Tujuannya adalah satu, Bapak Ibu sekalian, kita ingin memangkas sekaligus juga meminimais syarat penyaluran untuk dana desa tahap 1, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu di tahun-tahun sebelumnya penyaluran dana desa tahap 1 itu selalu mensyaratkan adanya peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang tata cara dan rincian pembagian dana desa per desa. Nah, itu menjadi syarat. Kenapa itu menjadi syarat? Karena pada saat belum ditetapkan oleh bupati wali kota
Omspan belum bisa merekam berapa dana desa A, berapa dana desa B, atau berapa dana desa C yang ada di kabupaten bersangkutan. Nah, sehingga kita harus menunggu dulu ada peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang penetapan dana desa per desa tadi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dengan adanya ketentuan mengenai penetapan dana desa setiap desa yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, maka Bupati Wali Kota tidak lagi perlu untuk membuat atau menetapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan penetapan rincian dana desa per desa. Sehingga itu bisa kita hilangkan atau bisa kita kurangi dari syarat penyaluran dokumen syarat penyaluran dana desa tahap 1. Nah, itu yang menjadi tujuan besar Bapak Ibu sekalian. Sehingga harapan kami dengan adanya berkurangnya persyaratan untuk penyaluran tahap 1, tentunya itu akan lebih memudahkan pemerintah desa dan juga kabupaten kota untuk bisa mengajukan persyaratan penyaluran untuk dana desa tahap 1 di tahun 2022 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari sisi mekanisme penyaluran, kami tetap masih melaksanakan penyaluran dana desa itu langsung dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Jadi ini sudah kita lakukan sejak tahun 2020 kemarin, dan ini kita teruskan lagi Bapak Ibu sekalian untuk tahun 2022. Nah, inilah yang beberapa hal yang menjadi inti pokok dari kebijakan dana desa di tahun 2022. Kemudian yang sudah kita tuangkan dalam peraturan undang-undangan, baik itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 maupun Perpres Nomor 104 2021 dan juga Peraturan Menteri Keuangan